Pemirsa, kita awali Anyi sore hari ini dengan informasi korban penipuan tiket konser Coldplay. Siang tadi diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. 5 dari puluhan korban penipuan diperiksa didampingi kuasa hukum mereka. Usai melakukan pelaporan terkait dugaan tindakan penipuan pada Jumat 19 Mei 2023, sejumlah korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay menjalani BAP. Kedatangan 5 dari puluhan korban penipuan yang didampingi oleh kuasa hukum guna melengkapi proses berita acara perkara yang dilakukan oleh unit cyber Bareskrim Mabes Polri. Akibat penipuan ini, kerugian yang dialami korban bervariasi, mulai dari 4 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Saat ini jumlah korban telah bertambah menjadi 60 orang dari sebelumnya 14 orang dengan nilai kerugian 183 juta rupiah. Penipuan yang dialami para korban sebagian besar berasal dari sejumlah akun di media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga Telegram. Hari ini kita diagendakan untuk berita acara pemeriksaan BAP terkait dengan laporan kita hari Jumat ya, yang mana terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang melalui media elektronik yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum sehingga menimbulkan korban yang begitu masif di beberapa wilayah Indonesia. Untuk saat ini yang melakukan ataupun yang memberi advokasi kepada kami ada sekarang yang awalnya hanya 14 orang, kemudian bertambah menjadi 60 orang. Dengan nilai kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 183 juta rupiah. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket Coldplay palsu. 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama Leman, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum korban penipuan tiket Coldplay palsu, Zainul Arifin. Selamat sore, Pak Zainul. Ya, sore Mas. Kabar sehat ya? Sehat, Pak Zainul. Bagaimana update terkini dari korban penipuan? Betulkah jumlahnya bertambah, Pak? Ya, betul. Sampai hari ini kita masih di Bareskrim Mabes Polri ya untuk menjalani proses berita acara pemeriksaan bagi para korban. Tadi baru saja kita di BAP, baru selesai beberapa orang, masih ada 3 orang yang belum selesai di BAP. Tentu nanti kita berharap selesai pada hari ini ya. Dan memang ada update penambahan ya, yang awalnya hanya 14 orang dan sekarang bertambah menjadi 60 orang. Kemudian dari 60 itu dengan kerugian sebesar 183 juta rupiah. Tapi ini ada update baru, ada penambahan baru sampai sekarang baru dapat info dari tim ada 227 juta rupiah yang update baru-baru ini. Jadi ini saya meyakini pasti akan banyak lagi informasi-informasi pengaduan dari beberapa. Oke, 60 orang korban yang merasa dirugikan ya. Baik, 60 orang korban ini seluruhnya dari Jakarta atau dari daerah yang lain juga, Pak? Bervariasi ya, ada di beberapa daerah yang kebanyakan dari wilayah Jabodetabek, namun ada juga yang dari Jogja, kemudian ada juga dari Bandung, yang hari ini dari Bandung di BAP. Jadi ada beberapa wilayah Indonesia yang mengalami korban dan kebanyakan memang usia anak muda ya, yang sangat ngefans terhadap grup band Coldplay ini ya. Oke, saya ingin spesifik masuk ke korban yang tadi menjalani BAP yang Anda dampingi. Materi apa saja yang ingin diketahui penyidik dari para korban, Pak? Ya, tadi saya sempat di BAP juga, ada 18 pertanyaan. Kemudian ada beberapa para korban yang setelah selesai di BAP itu kurang lebih ada 15 pertanyaan. Nah, barang tentu BAP itu kan untuk menjelaskan konstruksi peristiwa pidananya ya. Yang kedua adalah melampirkan alat-alat bukti. Yang sudah kita sampaikan adalah alat bukti elektronik ya, terkait dengan screenshot nama akun media sosial, kemudian bukti rekening transfer ke nomor rekening pelaku, kemudian identitas pelaku, karena pada saat sebelum transaksi transfer itu pelaku sempat memberikan nomor KTP ya, tapi itu kan kita tidak tahu apakah itu KTP pelaku atau tidak. Memang tentu nanti ditelusuri oleh para penyidik Bareskrim ya, khususnya unit Cyber Bareskrim Mabes Polri ya.
Oke, artinya ada dugaan juga bahwa pelaku ini tidak hanya yang kemarin diamankan oleh polisi 2 orang ini, namun ada juga pelaku-pelaku lain dengan modus serupa, dengan melalui media sosial juga, Pak ya? Ya, tentu pelakunya berbeda-beda, namun kita meyakini adalah merupakan sebuah sindikat. Maka penting bagi para penyidik untuk melakukan konstruksi hukum sehingga jelas peristiwa hukumnya. Karena emang ada di Polda kemarin sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Korban kita juga pernah mengalami, ada juga korban yang tersangkanya juga yang ada di Polda Metro Jaya. Karena nama akunnya sama. Jadi sementara yang kita ini juga ada 23 nomor akun Instagram sama Twitter yang sudah kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik hari ini. Dan itu akan ditelusuri. Jadi kemungkinan besar itu ada yang kesamaan gitu. Oke, kalau dari nilai kerugian yang dialami oleh para korban, laporan yang Anda terima, kisarannya berapa Pak yang paling mahal? Yang paling mahal ada 32 juta rupiah ya. Nama satu orang, tapi ada 5 tiket ya. 5 tiket yang tipe CAD yang 3 ya. CAD 1 ya. Oke, kalau 2 jutaan. Kalau dari komunikasi Anda dengan para korban, apa yang menjadi harapan para korban? Apakah memang setelah pelaku ditangkap, kemudian mereka juga berharap uangnya bisa dikembalikan atau seperti apa? Ya, pertama barang tentu proses penegakan hukum sesuai dengan protokol undang-undangan itu yang diinginkan oleh korban. Kemudian yang kedua adalah di samping untuk melakukan penangkapan terhadap para korban, para pelaku yang terduga pelaku ini. Tentu korban berharap uangnya bisa dikembalikan karena ada 3 pasal yang bisa dikenakan ataupun ada 3 undang-undang yang bisa dikenakan, yaitu undang-undang tentang ITE, kemudian ada undang-undang KUHP dalam hal ini pasal 378 penipuan, kemudian ada juga undang-undang tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4 dan pasal 10. Maka dari itu kemungkinan besar memungkinkan uang itu bisa dikembalikan dengan melalui penyitaan oleh kawan-kawan penyidik. Nah, kalaupun itu uangnya dilakukan pencucian uang, maka itu bisa untuk disita dan akhirnya melalui putusan pengadilan bisa diganti kepada para korban. Kemudian kedua, untuk mewujudkan ikhtiar itu, maka kami sebagai kuasa hukum, nanti minggu depan kita akan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk menyampaikan kepada LPSK terkait dengan hak permohonan restitusi bagi para korban ganti kerugian. Itu dimungkinkan oleh undang-undang untuk mengganti kerugian. Dan yang terakhir, harapan korban adalah barang tentu pihak promotor bisa untuk bertanggung jawab ataupun memiliki rasa pertanggungjawaban, empati terhadap para korban, dan sehingga berharap bisa memperhatikan korban-korban ini, kemudian memberi tiket gratis pada korban atau paling tidak memberi 50% dari harga tiket yang dijual begitu. Baik, kita nantikan terus proses hukumnya nanti akan seperti apa. Terima kasih Pak Zainul Arifin sudah meluangkan waktu untuk kami di Ayu Sore. Selamat sore. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Selvi Mandagi, pejabat Pemkot Jakarta Utara yang dicopot dari jabatannya setelah viral flexing, jalani pemeriksaan di KPK. Namun saat ditanya tujuannya datang ke KPK, Selvi hanya diam dan langsung menuju mobilnya. Buntut dari pamer harta atau flexing, Selvi Mandagi, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, hari ini diperiksa oleh KPK. Sebelumnya Selvi juga telah dicopot dari jabatannya. Sayangnya, ketika wartawan menanyakan terkait kedatangannya ke KPK, ia hanya diam saja dan langsung berjalan menuju mobilnya. Bu, keluar lewat sini, Bu. Aduh, saya pusing nih. Baca, Bu. Iya, Bu, saya pusing, Bu. Silakan, Bu. Apa saja tadi Bu yang disampaikan? Lurus saja, lurus. Ikutin lurus. Siapa saja, Bu? Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Sekda Provinsi Riau Senin kemarin. Keduanya diklarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Kadinkes Lampung Rehana Wijayanto tiba di KPK Senin pagi. Rehana datang ke KPK untuk klarifikasi terkait LHKPN miliknya. Usai diperiksa, Rehana bungkam dan tidak berkomentar. Senin kemarin adalah pemeriksaan kedua, sebelumnya Rehana diperiksa pada 8 Mei 2023.
Selain Kadinkes Lampung, KPK juga memeriksa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. SF Haryanto juga diperiksa terkait LHKPN miliknya. LHKPN keduanya diperiksa setelah kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Selain itu, KPK juga memeriksa jabatan Haryanto sebelumnya yang beresiko melakukan pelanggaran sebelum menjabat sebagai Sekda Riau. Dari Jakarta, Galuh Pandu Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, Mario Dandi Satrio kemarin diperiksa terkait kepemilikan mobil mewah yang kerap dipamerkan di media sosial. Selain Mario, KPK juga periksa 3 saksi terkait perusahaan konsultan pajak milik ayahnya. Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Alun, kemarin diperiksa KPK di Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Selama pemeriksaan, KPK terus menelusuri kepemilikan mobil mewah yang kerap dipamerkan Mario di media sosial. Mario Dandi Satrio diperiksa di Polda Metro Jaya, didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan dari saksi ini atas dugaan kepemilikan mobil mewah yang sempat dipamerkannya di media sosial yang bersangkutan. Adapun 3 orang saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK terdiri dari para pihak swasta. Selain Mario, KPK juga memeriksa 3 saksi lain. Mereka diperiksa terkait perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun. Kepada media, Mario Dandi mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus yang menjerat ayahnya. Nggak tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Oh, nggak pegang HP? Tapi belum ada ketemu sama ayahnya, Mas. Ya aja dari itu saya nggak tahu. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang. Kasus gratifikasi Rafael diduga hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Sementara Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, berkas perkara kasus penganiayaan Mario Dandi masih dalam penelitian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan pastikan keputusan akan diberikan maksimal 14 hari sejak berkas masuk. Kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi hingga kini belum masuk ke persidangan. Berkas perkara Mario masih dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sementara batas waktu penelitian berkas maksimum 14 hari sejak berkas perkara diterima oleh JPU. Berkas perkara diserahkan kepada JPU pada 10 Mei 2023. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas adalah tersangka penganiayaan David Ozora. Kasus penganiayaan itu pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II. Selain Mario Dandi, ada 2 tersangka lain yang terlibat dalam penganiayaan David, yaitu Lucas Shane dan AG. Berbeda dengan Mario dan Shane yang belum disidang, AG telah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.